Mobil mewah yang dikendarai Asam melaju dengan kecepatan sedang, menyusuri jalanan kota dilengkapi dengan cahaya jingga dari langit senja. Dan tentu saja sang istri yang duduk diam di sampingnya. Beberapa kali Asam nampak melirik Bibah yang tak secerewet biasanya. Hal itu membuat Asam heran namun ragu untuk bertanya. Hingga akhirnya, mobilnya berhenti saat lampu lalu lintas berubah menjadi merah. "Kamu kenapa diam saja? Apa kamu kesal karena perlakuanku tadi?" Bibah menoleh dengan raut wajah sendu seraya mengeluarkan beberapa kertas kecil dari dalam tasnya lalu disodorkan ke hadapan sang suami. "Mas, maaf. Tadi aku memakai kartu pemberian kamu, dan jumlahnya lumayan banyak. Aku kebablasan saat memesan perlengkapan anak-anak." Apa? Jadi sejak tadi dia diam karena takut aku marah soal itu. Dasar wanita ini benar-benar selalu berhasil membuatku tak habis pikir, batin Asam. Bibah meletakkan kertas nota itu di atas paha sang suami. Perlahan dia segera berbalik menatap keluar jendela. Setengah perjalanan yang dia pikirkan hanyalah tentang bagaimana memberitahu Asam tentang uang yang dia belanjakan. Terlahir dari keluarga sederhana, membuat Bibah terbiasa menjadi sosok yang mandiri. Setelah lulus sekolah menengah atas, dia memilih bekerja untuk membantu orang tuanya menyekolahkan Irfan. Apapun dia kerjakan, selagi itu halal. Dia pernah menjadi seorang kasir, karyawati butik hingga seorang guru les privat. Keterbatasan tidak pernah membuatnya patah semangat. Hingga sampai ke titik ini, dia seolah tak terbiasa dengan segala kemewahan yang ditawarkan oleh Asam. Meski sebenarnya dia berhak untuk itu semua. Asam meraih kertas-kertas itu, membaca setiap barang yang istrinya beli. Dan nyatanya jumlah yang Bibah belanjakan tak sampai 10 juta rupiah. "Kamu bahkan lebih paham agama dibandingkan aku," sahutnya. Sejak tadi membuang muka, Bibah kembali menatap sang suami. Lah napas terdengar lirih dari mulut Asam saat dia meletakkan kertas itu di telapak tangan sang istri. "Kamu pasti tahu tanggung jawab seorang suami kepada istri itu hukumnya wajib. Lantas kenapa kamu harus meminta maaf atas apa yang sudah menjadi hakmu? Tinggal beberapa detik lagi lampu lalu lintas itu akan berubah menjadi hijau." Namun Asam secara tak terduga menyondongkan tubuhnya, menatap mata sang istri secara lekat. Deru napas sang suami terasa hangat menerpa kulit wajah Bibah. Namun itu bukanlah apa-apa, karena saat ini jantungnya lah yang terasa akan segera melompat dari rongga dada. Itu baru sebagian dari hak yang harus aku berikan. Bagaimana jika hak yang lain juga aku laksanakan? "Apa kamu siap?" tanya Asam melanjutkan ucapannya. Gugup, hingga tubuh Bibah terasa kaku. Tak sanggup bahkan untuk sekedar memalingkan wajahnya. Bibirnya pun membisu. Kemana sosok Bibah yang biasanya bisa mengoceh sepanjang hari? Entahlah. Baru kali ini dia dihadapkan pada satu situasi, di mana waktu terasa berhenti beberapa saat hingga akhirnya tubuh kokoh itu mulai mundur teratur. Saat bunyi klakson mobil di belakang memberikan kode agar Asam segera menghentikan kegiatan yang membuat wajah sang istri memerah padam. Setelah kembali ke posisi duduknya, Asam segera tancap gas melanjutkan perjalanan. Segurat senyum tipis tergambar samar-samar di wajah tampan itu. Ternyata dia bisa salah tingkah juga, batin Asam. Lepas, buk. Tubuh Yunita jatuh tersungkur ke lantai saat dia kembali mencoba untuk memperbaiki keadaan pernikahan yang dia paksakan sendiri. Nyatanya setelah berhasil merebut Yuda dari Bibah, dia tidaklah bahagia. "Kalau kamu mau sesuatu, kamu mengidam sesuatu, cari sendiri. Karena aku tidak akan pernah menginginkan kehamilan itu." Ketus Yuda lalu beranjak pergi meninggalkan ruang tamu rumahnya. Masuk ke dalam kamar dan menutup pintu dengan keras. Tubuh ringkih Yunita berusaha untuk kembali bangkit. Perutnya terasa sakit namun tidak sebanding dengan rasa sakit hati yang dia alami saat ini. Di sudut ruangan dia meringkuk, memeluk lututnya dengan erat.
Keadaan yang labil karena hormon kehamilan yang tak stabil membuat Yunita lebih gampang terbawa perasaan dibanding biasanya. Isak tangisnya terdengar lirih, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Dikenal sebagai seorang wanita nakal, membuat image-nya menjadi buruk di mata semua orang, termasuk suaminya sendiri. Kenapa semuanya kacau begini? Lirihnya. Mungkin saat ini penyesalan itu mulai terbesit. Namun apapun yang dia lakukan tidak akan mengubah keadaan yang dia buat kacau sejak awal. Sementara itu di dalam kamar, Yuda berbaring, menatap nanar ke arah langit-langit kamar. Dia tidak pernah bermimpi akan terjebak di sebuah ruang waktu yang membuatnya merasa sesak setiap saat. Sejak pembatalan pernikahan itu, dia telah kehilangan jati dirinya. Kini yang tertinggal hanyalah sebuah obsesi untuk kembali memiliki apa yang telah jatuh di genggaman orang lain. Salah. Ya, sangat salah. Tapi dia tidak peduli. Aku hanya butuh waktu yang tepat untuk kembali ke hadapanmu, Bibah. Lirihnya. Pukul 7 malam, Asam yang sudah selesai bersiap-siap duduk menunggu sang istri di ruang tengah apartemennya. Malam ini mereka akan menginap di kediaman keluarga itu. Sekalian makan malam bersama untuk menyambut kedatangan Revan. Sudah setengah jam menunggu, namun Bibah tak juga keluar. Asam menjadi tak tenang, karena takut nanti terjebak kemacetan. Dia segera berdiri, melangkah menuju kamar Bibah yang tak jauh dari tempatnya duduk tadi. Bibah, apa kamu menenun kain di dalam sana? Kita hampir terlambat. Asam kembali menggedor pintu beberapa kali hingga akhirnya handle pintu bergerak dan mulai terbuka. Bibah muncul dengan penampilan yang tak biasa. Gamis motif salur hijau toska, dengan lengan balon membalut tubuh indahnya. Ditambah lagi jilbab pasmina berwarna senada, dan make up tipis yang terkesan flawless, menjadikan kecantikannya terpancar natural. Kelopak mata Asam terbuka sempurna. Dia terpaku memandangi indahnya salah satu makhluk ciptaan Allah. Bibah memutar-mutar tubuhnya seraya tersenyum ceria. Hingga beberapa detik dia berhenti lalu mendekati sang suami. Bagaimana? Cantik tidak? Ini gamis yang dibelikan mama. Aku sangat suka sekali. Asam yang sempat terpana segera menyadarkan dirinya. Apa itu? Apa kamu mau pesta? Itu sangat berlebihan. Lihat ujung gamis itu bahkan kepanjangan untuk tubuhmu yang pendek ini. Lengannya juga sangat lebar. Bagus dari mananya? Balik badan ganti. Gak ganti? Bibah menatap Asam tak percaya. Masa ganti sih? Ini mama lo yang beli. Lagi pula katanya kita sudah terlambat. Ayolah kita pergi saja. Bibah hendak melangkah, namun Asam segera mencegahnya. Ganti sendiri atau aku yang akan menggantinya. Bibah terlihat geram, namun dia berusaha untuk sabar, karena semakin kesini, dia seolah sudah terbiasa menghadapi keegoisan sang suami. Baiklah Tuan Takur yang terhormat, saya akan ganti. Bibah berbalik dengan lemas, masuk kembali ke dalam kamar. Tak lupa dia menutup pintu rapat-rapat. Pukul 7:30 malam, Mama keluar dari ruang makan lalu melangkah menghampiri sang suami dan juga keponakannya yang sedang mengobrol di ruang keluarga. Asam dan Bibah belum datang ya, semua makanan sudah siap. Biati tinggal menyiapkan air saja, ujar Mama yang ikut duduk di samping sang suami. Sabar Ma, mungkin jalanan masih macet, sahut Papa. Sebenarnya aku masih bingung, bagaimana bisa tiba-tiba Tante dan Om setuju untuk menikahkan Asam dengan wanita asing yang baru hari itu Om dan Tante lihat. Ayah dan Ibu sampai berpikir, semuanya hanya kabar bohong, ujar Revan lalu kembali menyeruput kopinya. Mama dan Papa saling melirik satu sama lain, lalu tiba-tiba saja terkekeh bersama, membuat keponakan mereka semakin kebingungan. Feeling Om tidak pernah salah, ucap Papa dengan percaya diri.
Sudah sejak lama kami menginginkan Asam untuk segera menikah. Dan ternyata Allah menunjukkan jalan yang tidak terduga. Tentunya Tante dan Om tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Lanjut Mama. Hahaha, Om dan Tante memang tidak bisa ditebak. Aku penasaran bagaimana perasaan Asam setelah pernikahannya. Secara dia adalah orang yang dingin, egois, dan... Assalamualaikum. Revan tidak bisa melanjutkan ucapannya saat dari arah belakang terdengar suara salam seorang pria dan wanita. Revan segera berdiri dari posisinya. Saat dari jarak beberapa meter bisa melihat Asam melangkah beriringan dengan seorang wanita cantik yang nampak teduh dalam pandangan. Masya Allah, seolah ada angin segar yang menerpa wajahnya. Revan tersenyum lebar mendapati fakta bahwa penilaian Om dan tantenya tentang istri Asam memang benar adanya. Hei, kau tidak menjawab salamku, tanya Asam sambil menepuk pundak Revan. Bukannya menjawab pertanyaan sang sepupu, Revan malah melangkah melewati Asam hingga berhenti di hadapan Bibah. Assalamualaikum kakak ipar, aku Revan. Revan segera mengulurkan tangannya ke hadapan Bibah. Bibah tersenyum seraya menumpukan kedua telapak tangannya ke depan. Waalaikumsalam, saya Bibah, istri Mas Asam. Revan kembali menarik tangannya yang tak mendapatkan sambutan. Sayang sekali, kakak ipar ternyata orang terlalu baik untuk pria berandal ini. Dia memanggil kakak ipar, karena memang Asam lebih tua 1 tahun darinya. Mendengar hal itu, Asam segera berbalik, menggerakkan tangannya menjewer telinga Revan. Hei, kita baru bertemu dan kamu sudah mencari masalah denganku. Ah, sakit. Itu memang fakta. Kau memintaku berbohong padanya, ucap Revan sambil berusaha melepaskan tangan Asam dari telinganya. Mama dan Papa hanya bisa menggelengkan kepala melihat kedua tingkah dua laki-laki itu yang masih sama saja meski umur semakin bertambah dewasa. Mama mendekati sang menantu yang nampak bingung. Bibah, ikut Mama ke dapur yuk. Iya, Ma. Selepas makan malam bersama, Asam dan Revan berdiri berdampingan di balkon utama kediaman mewah tersebut. Bagaimana perasaan kamu setelah terikat secara tiba-tiba? Aku sampai kaget, tapi jujur aku bersyukur akhirnya kamu menikah. Tanya Revan tanpa menoleh ke samping, di mana Asam sedang berdiri. Asam menghembuskan napas panjang. Kamu tahu aku seperti apa. Hubungan antar manusia adalah sesuatu yang melelahkan bagiku. Untuk itulah aku takut untuk memulai apapun. Mungkin saat ini aku bisa saja lari, tapi melihat Bibah bersimpuh di kaki ayahnya. Kamu kasihan kan? Benar kan? Tanya Revan memotong ucapan Asam. Ya, aku pikir begitu pada awalnya. Tapi semakin kesini pandanganku tentang hubungan pernikahan sedikit berubah haluan. Lanjut Asam. Revan menoleh melihat Asam seraya terkekeh kecil. Mungkin secara tidak sadar, dia telah memiliki hatimu, meski kamu belum menyadarinya. Asam pun ikut menoleh, menatap Revan dengan kening mengkerut bingung. Maksudnya? Kau ini sama diri sendiri saja tidak bisa peka, ucap Revan dengan santainya, mengomentari sikap sang sepupu. Meski terdengar nyeleneh, namun semua ucapan Revan benar adanya. Buka mata lebar-lebar. Aku saja yang melihat dia untuk pertama kali bisa merasakan kalau dia wanita yang baik. Lantas kenapa kau tidak? Jelas-jelas kamu bisa melihatnya setiap bangun hingga terlelap. Hal baik tidak akan datang 2 kali. Ingat Sam, penyesalan tidak ditanggung BPJS. Lanjut Revan. Asam hanya terdiam tanpa menanggapi ucapan Revan. Entah apa yang dia pikirkan.